Lu nggak Ya, pernah baca teruskan. Bible sih. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Penghakim Ya. akun adil dan seterusnya. Karena Hmm. apa? Bapak yang telah mengutus aku. Tidak bisa berbuat apa-apa dari Iya. dirinya sendiri. Kok ada Tuhan kayak gitu? Gimana bro? Jadi Gimana gini, tuh? sudah Bang Andi? Sudah. Ya lu pakai data dong sekali-sekali. Lu mah ngelem dulu ah. Nah, jadi gini Bang Andi. Kalau jangan terlalu gini, kalau masalah debat yang diutamakan itu pola pikir ya, jangan Enggak, data oh itu pola nomor pikir, dua. asumsi aja ya. Nggak perlu pakai data ya. Data itu nomor dua, di mana-mana Oh pun data yang nomor dua. diutamakan itu pola pikir. Bang Dalbo dicatat. Ya, Bang Dalbo data nomor dua. ya. Percuma kalau kita bawa data tapi menarasikan salah. Ya kan gitu. Percuma bawa data tapi salah menarasikan. Nah, saya hanya Jadi, membaca saja kok. Nggak ditafsirkan. karena Anda salah menafsirkan di sini. Saya Kan nggak gitu. Ini saya menafsirkan, yang saya membaca. Emang saya tambahin, saya nggak tambahin, nggak kurangin kok. Kamu justru menghindari data, bro. Gimana kamu ini? sudah Bang Andi. Apalagi yang kamu Sudah saya omongkan jelaskan. gitu loh. Tuhanmu Oke, itu, saya jelaskan ya. jadi Yesus itu tidak maha tahu, terbatas dia, bro. Jadi dia bukan Tuhan. Dia hanya utusan Karena Tuhan. Mau data? Mau data? karena Mau apa? data? Bukan karena apa? Karena dia memang manusia biasa, dia utusan Tuhan. Iya, bolak-balik kita bahas lagi kan saya. Aduh. Nah, mau Kan data, saya kasih utusan Tuhan. Nah, ini saya kasih data nih. Yesus mengakui dirinya ya. utusan Tuhan nih. Tadi Yohanes 5:30, saya kasih yang sering-sering nih, Yohanes 17:3. Yesus itu utusan. Gimana? Setuju nggak Yesus utusan? Jadi gini Bang Andi. Jangan kok ketawain Saya kan di sini temenmu. bukan yang saya ketahui kan abang Loh, salah berpikir di sini. Jadi gini, sama juga halnya dengan Muhammad itu kan dikatakan perantara. Nabi Muhammad Karena bukan memang harus Tuhan. dengarkan saya dulu Bang Andi, Kenapa Nabi supaya abang Muhammad tidak lo bawa? keliru. Dia bukan Tuhan. Yang kita Iya bicarakan sudah. ini Tuhan. Iya betul, oke. Nah, jadi gini, kalau dikatakan yang abang komplain tadi kan mengenai utusan, betul benar adanya, memang betul itu Tuhan Yesus diutus, dan itu katanya tepat kan gitu, karena memang harus kata diutus disematkan di Alkitab itu. Kalau disematkan di kata-kata lain tidak akan sinkron gitu, karena memang harus diutus yang diterima kepada Siapa yang manusia mengutus? Siapa yang mengutus? dari sang sumber, dari Allah Bapa yang transenden. Ya. Berarti Tuhan mengutus Tuhan. Gimana? Bapa mengutus Yesus sang firman-Nya. Jadi Yesus waktu diutus Itu bukan dia. Tuhan. Gimana? Jadi Yesus waktu jadi utusan dia bukan Tuhan. Bingung. Sudah Tuhan, Bang, sudah Tuhan. Tuhan berarti Tuhan Bapa mengutus Tuhan Yesus. Betul? Gini Bang Andi, kalau Begini Bapak melulu sih lo, begini melulu. sudah Lo tinggal iyain. Oh yang iya benar juga ya. Tadi dari awal kau mengatakan Tuhanmu tiga. Gimana ya? Tanda tangan? salahnya itu. Oke, saya jelaskan ya. Gini Bang Andi. Nah gimana? Kalau kita membahas tentang kealahan, yang namanya kata Allah itu harus memiliki firman dan roh. Itu harus ada. Kalau kita menyembah satu Allah yang tidak bisa dijelaskan bagaimana penciptaan itu kan itu namanya salah kan itu. Kami orang Kristen percaya, makanya kami menyembahkan Allah Tritunggal, karena memang Allah Tritunggal harus ada. Tuhanmu yang ada berapa? sehakikat. Tuhanmu ada berapa? Yang namanya Allah kan satu Satu. kan gitu. Jadi Ya, jadi Allah satu. Ya udah berarti Yesus bukan Allah. Yesus Allah kak? itu harus dijelaskan Bang. Yang namanya harus ada firman Allah itu. Makanya kami menyembah Allah Yesus Tritunggal. firman atau manusia? Bolak-balik lagi ini. Kau yang bingung Kan ini kak. abang Kasihan, yang Kak. bingung. Kan saya jelaskan Kasihan kau tadi ini, Dwina. bro. Aduh, Bukan, gimana abang. kamu ini bro? Tadi Abang kamu udah segini Bang, akui saya tadi, gini. Kamu tadi akui bahwa Yesus itu utusan. Kalau sudah utusan, berarti ada yang mengutus, gitu kan?
Nah, mana lebih besar pengutus daripada yang diutus? Tidak jauh lebih besar itu, Bang. Tidak jauh lebih besar, samanya itu sederajat. Di mana tertulis sederajat? Itu kata saja itu, Bang. Itu kan gaya bahasa saya. Kalau Bagaimana Anda ini? Kalau Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, kau percaya nggak? Kalau kita manusia berpikir memang itu masuk akal, benar, kan gitu. Jadi Karena di mana-mana pun. Kau percaya Yesus Bapa lebih besar daripada Yesus? Tambah tuh, kasih itu. Kau percaya? Gimana, Bang? Kau percaya di Yohanes 14:28? Kau udah pernah baca Yohanes 14:28? Bapa lebih besar daripada aku. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Bingung. Gini, Bang ya. Bukan bingung. Sudah, kau nggak pernah baca Bible sih, bro. Jadi, aduh, payah kau itu. Saya baca lagi datanya ya, Yohanes 14:28 ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi Bapak besar, Yesus kecil. Yang mana yang kau tuhankan? Yang kecil atau yang besar? Bingung. Sudah Bang Andi? Iya. Sudah. Pasti nggak nyambung. Diam dulu. Oke. Kan tadi saya sudah mengatakan yang namanya Allah yang transenden itu di Alkitab ataupun di kitab manapun dijelaskan. Itu beda, Bang, beda kelasnya. Ini nggak nyambung ini, Bang Dalbo, ini kok nggak nyambung? Aduh, gimana ini bahasa Indonesia yang nggak jelas ini? Diam dulu, Bang, saya mau jelas. Aduh, gimana ini kalau begini nih? Kenapa? Jangan kejang-kejang. Ajarin dulu bahasa Indonesia dulu. Dia nggak bisa bedakan yang mana yang besar dan mana yang kecil. Itu dulu deh, bahasa Indonesia dulu deh. Waduh, coba dibedakan. Sudah, diam dulu kalian, jangan. Sudah. Atau kasih ke Pak Nasir dulu, Pak Nasir. Assalamualaikum Pak Nasir. Pak Nasir. Bang Tata bisa on mic, Bang Tata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasir, anak kan mualaf tabokannya nih satu nih. Jadi gini ya. Saya ini Mak. Jadi gini. Abangnya Mak ya? Iya, silakan. Dengar Pak Pendeta bicara ya. Ya, silakan terus. Jangan bawa Pak Pendeta sini ya. Ini Bang Pendeta, jangan bawa di sini. Jadi gini, dia pendeta dia. Anda itu dari tadi itu hanya berbicara tentang doktrin aja, tidak menggunakan ayat. Karena begini, ketika kita diskusi, kita harus barengi dengan ayat. Jadi kita tidak dibilang fitnah gitu. Anda pun sama. Tadi kan sudah saudara Handi kan sudah memberikan data. Anda juga harus memberikan data. Biar apa penyampaian firman Tuhan bisa nyampai kepada orang-orang yang beragama Kristen, begitu saudara. Oke, sudah. Sekarang begini. Jadi gini. Ya. Yesus itu firman atau penerima firman? Bukan, tunggu dulu. Oke. Sekarang gini, ini Pendeta Emmanuel. Iya. Ya kan? Betul. Pendeta Emmanuel. Ini Bapak sekarang di mana tinggal ini? Saya di Jawa Timur. Jawa Timur. Profesi sekarang pendeta. Kebetulan sudah menemukan jalan yang terbaik, yaitu Islam. Oke, betul, bagus. Tapi Bapak memang sebelumnya Kristen. Lo pikir Pak Emmanuel ini, dia dulu ini karena dia memeluk Islam ini sampai kepalanya pecah, sampai badannya dianiaya, perjuangannya memeluk Islam, bro. Kau nggak paham itu perjuangan orang itu. Saya bisa koreksi Bang Pendeta Manuel ini. Saya bisa tanya dulu dia. Bagaimana? Silakan saudaraku. Oke. Lanjut. Silakan bertanya. Oke. Ini khusus Bang Pendeta ini ya, Pak Pendeta.
tadi kan Pak Pendeta mengatakan Pak Pendeta sudah menerima jalan yang benar, kan gitu, Islam. Betul. Oke, nggak masalah. Mengapa Anda mengikuti Islam? Silakan. Bagaimana itu? Baik. Kenapa Anda tertarik? Ya. Yang pertama, ajaran di Bible, ajaran yang ada di Bible yang menjalankan umat Islam, bukan Kristen. Gimana, Bang? Ajaran Bible, dengarkan saya baik-baik. Ajaran Bible yang menjalankan umat Islam. Yang Anda jalankan itu ajaran Paulus. Kenapa saya bilang ajaran Paulus? Kenapa saya bilang Paulus? Anda bisa buka 1 Korintus 4 nomor 15. Itu bapaknya Kristen itu. Silakan baca. Saya kasih kesempatan untuk Anda baca 1 Korintus 4 nomor 15. Ini Pak Pendeta ini di mana ini? Abang, Bapak jujur sama saya dulu, jujur dulu, jangan bohong. Bapak Pendeta dulu atau gimana ini? Dari Jawa Timur. Di mana Jawa Timur, di mananya? Kalau saya tepatnya di Sidoarjo. Pendeta Immanuel di mana itu? Kok tidak pernah ada ini? Itu nama baptis saya dulu. Dulu, oke lah. Kukira sekarang, kukirnya abang baru kemarin atau minggu kemarin masuk. Sudah lamanya, oke lah. Saya sudah 19 tahun menjadi seorang Muslim. Oh, iyalah. Iya. Ya, silakan Anda buka 1 Korintus 4 nomor 15 dan itu nanti akan saya dukung lagi dengan data-data yang lain. Silakan Bang Pendeta, silakan Bang bacakan dulu. Ya, Anda baca aja di situ. Ada punya Alkitab kan? Terus yang Bapak komplain di situ apa yang Bapak kritik? Yang saya bilang, ajaran Bible itu yang menjalankan umat Islam, yang menjalankan ajaran yang sekarang Kristen menjalankan ajaran dari Paulus, bukan ajaran dari Bible atau ajaran dari Nabi Yesus. Itulah pendapat Bapak kan gitu ya? Bukan saya pendapat. Hargai itu, Pak. Ini bukan pendapat. Saya menggunakan dalil 1 Korintus 4 dalil. nomor 15. Nanti ada data pendukungnya lagi. Ada data pendukungnya lagi. Coba Anda buka Pak Putra atau saya bacakan ya. Silakan Bang, bacakan supaya saya jelaskan sekaligus. Oh, mau dijelas. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak apa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Sekarang begitu. Ya Allahmu ya Paulus. Kenapa? Karena dia sudah merubah nama ajaran daripada Nabi Yesus. Mau tahu? Sudah. Mau tak kasih bukti lagi? Iyalah. Baik. Bukan. Sudahlah. Nanti lihat ya Bang. Sudah Bang Pendeta. Di sini saya katakan Abang salah menarasikan kan gitu. Karena pusat iman dari Rasul Paulus itu Yesus kan gitu. Adapun kitab Paulus itu mengimani Yesus. Benar nggak itu? Jadi kan di sini kan Abang hanya mengklaim tidak. Saya tegas bilang tidak. Kenapa? Bang Dalbo tolong buka Paul of Tarsus Talmidi. Gimana? Bang Dalbo Paulus? Tolong buka. Dengar baik-baik. Bang Dalbo tolong buka Paul of Tarsus Talmidi. Nanti tolong dibuka yang Epipanius Panarion itu ya. Astaga, Bang. Ini data Sudahlah. pendukung. Ini data pendukung. Bukan. Ini bukan itu sesat namanya. Itu sesat berpikir. Oh, ini bukan sesat berpikir. Yang sesat itu Anda. Astaga, jangan bawa di sini buku-buku palsu.
Loh, Itu ini sesat bukan namanya, buku palsu. Bang. Begini, Bible Anda saja palsu. Palsu? Kok palsu? Iya, banyak ayat-ayat yang palsu kok. Mau saya buktikan? Astaga. Sebelum Islam ada, kami sudah ada, Bang. Nggak perlu panjang lebar. Bahkan kalau kita sekarang adu manuskrip. Kalau kita bedah manuskrip, jangan. Nggak usah jauh-jauh. Kita Jangan, tampilkan data tunggu. aja. Tunggu Oke, ntar silakan. saya jelaskan dulu di sini. Nah, jadi kalau kita mengadu pada data, pada manuskrip asli, dan itu memang harus ada yang namanya kitab. Harus ada manuskrip asli yang namanya kitab suci, baik Al-Quran maupun Alkitab. Kalau Alkitab kami orang Kristen. Aku mau tanya itu Bapak Pendeta di Sidoarjo mana? Aku sekarang di Sidoarjo juga. Dia dari gereja mana? Keluar dari gereja mana? Bukan, dia sudah lama dia keluar, sudah dibilang Iya, setahun dia. tahu. Tapi Mau sekarang ketemu? aku di Sidoarjo. Dia di gereja mana keluarnya? Kamu mau ketemu saya? Bukan ketemu. Aku mau tanya orang gereja itu pendeta yang lain. Ketemu langsung, Bukan berdebat ini. langsung. Aku mau tanya Bukan pendeta ketemu yang muka. lain. Kamu di gereja mana? Keluarnya dari Tunggu, gereja Bang, tunggu. mana? Iya, tunggu Bang Kristiannya. Jadi, Oh, Saya jadi di kan Bang, Sidoarjo, bro. Kau jangan bohong-bohong. Pendeta Jangan, kamu- antikris kau itu. Iya, makanya tadi saya tanyakan. Manusia bodoh Kan? kau. Eke, Bilang kok pendeta-pendeta gitu? anjing kau itu. Antikristus itu Kristen antikristus. Kau ya Paham, Bang. antikristus itu. Saya paham. Nah, makanya saya Kau bilang makanya saya pendeta di Sidoarjo. Pendeta mana kau itu? makanya saya tanya tadi kan orang di mana keluar Bang dari pendeta Orang gitu. sudah meninggal kan. Gini. Dingin ya. Christian, Ya. kalau kamu mau ketemu saya di Gedangan ya. Kalau kamu mau Kau ketemu keluar saya di dari gereja Gedangan. mana? Kalau kamu Bukan mau gini, ketemu Bang Pendeta. saya di Gedangan, ya. Bukan, itu pribadi ya Bang. Kau Gini keluar Bang, di tadi kan gereja Abang mana, Nggak, bro? nggak, Saya nggak. tanya. Biar kita telusuri. Kamu di gereja mana? Gitu. Ngapain? Itu Ustadz Kainama juga seorang ilmuwan dari Kayak Kristen Kainama itu. mualaf. Kamu tuh kayak Kainama itu. Persis kayak Kainama itu. Bilang Mau kayak lihat sepuluh foto saya orang sama di sini. Kainama? sih jadi rame kayak Ditanya nggak ada, nggak bisa jawab. Ngapain orang cerdas ketika menggunakan akalnya secara berpikir, ya, secara alkitabiah, tentu menemukan Ya, tunjukkan ulama dalilnya. juga, ulama yang Coba jadi pohon coba itu saya yang tanya kamu kau, bicara itu. saya tanya Ulama kau yang secara jadi pohon itu alkitab. yang kamu bicara. Coba tunjukkan saya kepada kembali. kami Nggak secara jelas Alkitab. kamu. Secara Alkitab di mana Yesus mengenal Kristen. Itu semua tertulis dalam kitab, bro. Iya, tunjukkan satu aja, satu. Di mana Kalau saya Yesus tunjukkan, mengenal kamu mau Kristen. jadi apa? Coba. Saya baptis saya menjadi Kristen. Baptis, Kalau baptis. ada Otak Yesus lu dong, menyebut ngol. Kristen. Baptis. Coba Baptis itu tunjukkan. main-main dah. Coba Gini, Bang. tunjukkan. Islam. Tunjukkan Bukan saja. Oke. Di mana Yesus menyebut Kristen dan atau itu mengenal bukan kayak Kristen. Islam. sudah. Gini. Tunjukkan. Saya jelaskan. Bicara itu yang Saya enak jelaskan. saja kau. Oke Bang Kristian, Nggak bisa tenang tunjukkan. Bang ya. Tenang Nggak dulu, penting kau. tenang. Abang iman Iya, yang iya, Bang. ini namanya iman buta. Makanya nggak pelajari penting. isi Kita Bible, nggak butuh Bang. kamu masuk Pelajari Kristen. isi Bible Tahu. supaya kamu paham. Nggak Nah, butuh. kenapa Bang Immanuel butuh ini? manusia congor, Karena dia kau. mempelajari Bible. Manusia congor Gitu loh. kau. Congor diminta datanya kagak ada. Lanjut. Nah, jadi gini. Oke. kata. Kak Noi tadi ya. Sebentar, Kak Noi. Ya. Sebentar ya saudara. Christian, saya di Gedangan. Anda mau ketemu saya silakan. Oh, kok keluar? Malah turun dia. Eh, Ya lanjut aja. ayo lanjut saudaraku. Gini ya, makanya tadi saya tanya abang kan abang, tapi yang abang bilang tadi sudah agak lama kan gitu keluarnya. Kata saya tadi tidak komplain lagi, sudah lamanya kan gitu. Cuman tadi Bang Kristen tadi berpikir abang baru keluar kan gitu, maka tadi saya koreksi. Iya. Itu dia keliru. Paham saya, paham. Itu dia. Ya. Bang Andi, mana Bang Andi tadi keluar? Aduh, kok keluar dia?
Tadi saya tadi mau sama dia debat ini. Ya nanti kamu bertanya-tanya Islam. Ini ada Ustadz Tata. Silakan dulu berdialog dengan Bang Tahta. Pak Pendeta. Bang Tahta, saya langsung aja lah ke Bang Tahta dulu. Fokus Bang Tahta dulu saya. Saya mau adu pola pikir sama Bang ini dulu, Bang Tahta. Silakan. Ustadz Tata, monitor. Ustadz Bang Tata. Tahta. Jadi teman-teman di bawah jangan lupa ya di subscribe channel Tata Channel ya di YouTube ya, di subscribe. Jangan lupa di like, ditonton. Ya lanjut Ustadz Tata. Mungkin dia jauh dari perangkap. Silakan lanjut aja sama Pak Pendeta. Ya, jangan lupa channel saya Nazir Media Channel ya. Promosi dia. Nazir Media Channel. Ya nggak apa-apa. Ya lanjut Pak Pendeta. Ya silakan. Jadi gini, oke. Saya lanjut yang tadi ya. Kenapa saya mengundang ini yang bicara ini Bapak Gereja yang nama Epipanius Panarion. Banyak Bapak Gereja tuh banyak. Bahkan sampai puluhan Bapak Gereja. Iya kan? Nah ini perkataan Bapak Gereja, kita nggak bisa nolak dong. Karena data ini data valid dan ada, kalau data valid pasti ada apa website resminya, benar nggak? Betul sekali. Hanya Alkitab yang resmi, yang terkonfirmasi seluruh dunia. Oke. Saya paham betul. Saya paham. Ya. Dan itu juga nanti kita, jadi gini. Kita tetap berpatokan kepada. Oh, Ustadz Tata sudah monitor. Ustadz Tata, Bang Tahta. Lanjut. Mau gimana? Suaranya kecil Ustadz. Suaranya kecil. Lanjut. Nah, Ustadz Tahta dulu lanjut. Nanti saya lanjut lagi. Nah, kita harus saling bergantian gitu. Oke? Ya, mau gimana? Begini Bang Tahta, saya mau bertanya satu saja. Tolong abang jawab Bang ya. Jangan satu. Bukan. Satu saja Bang. Tapi abang harus jawab jelas sama saya. Iya. Oke. Al-Quran itu dicetak tahun 1924. Betul nggak itu? Al-Quran itu di zamannya Nabi sudah ada. Bukan, saya tanya dicetaknya, dikeluarkannya. Cetak yang mana? Diterbit. Cetak yang mana? Buku Al-Quran ataupun kitab suci Al-Quran itu dicetak tahun 1924. Betul nggak itu? Iya, kan Iya. sebelum itu ditulis kan. Jadi yang abang pakai tahun 1923 itu kitab mana? Ya kita Coba, yang hafal dari Nabi, sahabat sampai sekarang. Nah dicetak itu karena ada percetakan, ya, ada alatnya. Sebelum itu ya ditulis pakai tangan. Oke, saya mau membuktikan sesuatu, Ustadz. Mohon izin ya, Ustadz. Saya bicara tentang kampung halaman saya ya. Saya dari asal dari Tenggara Timur. Nanti Anda bisa buka di website di Google, cari Kabupaten Alor. Itu Al-Quran sejarah pertamanya datang di kampung saya tahun 1511. Astaga. Tadi salah Bang. Tadi kan Bang Tata sudah mengiyakan. Sebentar. Percetakan itu mulai ada di tahun yang tadi Saudara Putra ngomong. Percetakannya dicetak kembali. Tapi tulisannya dari A sampai Z tidak ada perubahan. Saya cuma hanya menambahkan itu saja, Saudara. Lanjutkan. Oke lah, itulah. Saya belum paham Bang ya. Yang saya cari kemarin, saya sudah capek cari itu. Saya temukan lah tahun 1924 lah dicetak Al-Quran. Maka saya tanya, tahun 1923 yang dipakai itu apa? Sekarang gini ya.
Kamu kumpulkan cetakan-cetakan terserah mau tahun berapa. Ada nggak perubahan? Kecil, suaranya kecil. Ada nggak perubahan? Kamu kumpulkan Quran udah terserah tahun berapa sudah. Pertanyaannya ada perubahan nggak? Bukan, gini bang, saya mau bahas panjang ini bang tentang Allah, tentang kata Allah itu saya mau bahas juga di sini. Silakan. Maka saya tanya sama abang tadi, kok bisa terlambat ini Al-Quran dicetak ini? Kenapa tahun 1924? Jadi tahun sebelumnya, tahun 1923, 22, itu yang dipakai kitab apa? Apakah musab-musab? Ya Al-Quran. Ya, kan yang baru dicetak kan tahun 1924 dicetaknya. Kan sebelum itu resmi. Emangnya sebelum belum itu ada bang, Al-Quran? belum ada. Masih ada musab-musab. Masih ada musab-musab. Bukan belum ada yang nama istilah Al-Quran. Sekarang gini ya, Islam itu bukan hanya mengandalkan Al-Quran. Kalau tulisan dari zamannya Rasulullah sudah ada. Makanya Utsman itu bukan menulis dari awal lagi, tinggal mengkopi apa yang ada di Hafsah. Hafsah dari mana? Dari suaminya, yaitu Rasulullah. Ditulis pakai tangan, kamu sekarang cetak. Gini bang, sebelum dicetakkan itu belum dikatakan resmi kan gitu. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan pada sebuah kitab suci, itu diakui ketika dikatakan kitab suci. Kalau sebelumnya dikatakan masih mushaf, itu belum dikatakan kitab. Kan gitu logikanya. Jadi kan yang diakui resmi. Seharusnya Abang bertanya, Bang Putra, seharusnya Anda bertanya, ketika Al-Quran dituliskan, apakah san penerima wahyu masih ada? Itu harus jadi pertanyaan yang secara logis. Nah, nantinya pertanyaan yang sama dibalikkan. Ketika Bible dikonsili atau dicetak atau ditulis, apakah san penerima firman masih ada? Kan seperti itu. Nah, apa yang disampaikan Ustaz Tata, silakan Anda cari cetakan tahun berapapun. Apakah isinya berubah atau maknanya beda? Begitu saudara-saudara. Silakan lanjut. Nah, saya gini bang, saya kurang sepakat gini bang. Saya kurang sepakat karena kan di sini saya mau ngecek data resmi sebuah kitab kan gitu. Kalau masalah yang penulisnya yang mewayukan, saya no problem. Saya itu kan itu istilahnya terserah kan gitu. Saya kan langsung to the point, kitab asli saya mau gini bang, tahu ini bang. Andai kan umat Islam dari dulu sampai sekarang tidak ada yang menulis, kan dihafal bang. Saya masih hafal sampai sekarang. Orang sahabat yang hafal di zamannya Rasulullah 100 orang, saya hafal masih. Gimana? Yang saya tanyakan bang, yang sebelum dicetaknya resmi tahun 1924. Atau tidak, antara buku tulisan dengan hafalan sama. Makanya saya bilang, andai kan tidak ada yang menulis sampai sekarang, tidak ada kitabnya, kan penghafalnya masih ada ribuan sekarang malah. Kalau ada perubahan, pasti hafalan berubah juga dong. Oke, ya, bisa dirubah kitabnya, tapi yang dihafal itu apakah bisa berubah? Oh, salah bang. Kalau yang namanya istilah hafalan, saya tidak mengakui itu. Saya sini mau cek datanya kan gitu. Oke, mereka hafal itu dari mana? Belajar Quran yang mana mereka hafal ini? Sekarang saya tanya abang, yang abang ketahui sekarang ini, yang masalah yang mengenai hafalan itu yang dihafal tahun berapa? Itu kitab yang dihafal tahun berapa kan itu? Nabi kalau menjelaskan wahyu langsung dihafal oleh sahabat itu. Nggak bisa bang, kita nggak mengaku. Gini bang, kalau kita manusia mengakui sebuah kitab itu setelah sudah selesai di kanon ataupun dicetakkan gitu, itulah yang kita akui. Kalau sebelumnya masih istilahnya masih usap-usap belum dicetak. Sekarang gini. Itu tidak bisa. Oke, biar dua arah gini. Sebab segala yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Siapa yang hafal? Oh gini aja ya, biar dua arah gini ya. Iya. Pak Ustadz Tata kecil suaranya ya. Nabi kecil Muhammad enggak.
Gini dulu, biar enak dua arah. Nabi Muhammad ketika menerima wahyu dari Tuhan, disampaikan kepada umatnya. Mana firman itu? Inilah 114 surat. Nah sekarang, dan dihafal oleh ratusan para sahabat. Nah sekarang, Yesus kan menerima juga, disampaikan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, sekarang tunjukkan mana saja yang disampaikan Yesus itu. Kalau Al-Quran, wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, 114 surat. Al-Alaq, Qala, Mujammil, Mudassir, Fatihah, Al-Lahab, Al-A'la. Silakan. Iya, oke. Oke ya, saya jelaskan. Saya hargai Bang, saya hargai bagi para nabi yang berusaha kan gitu sampai mencetak sebuah kitab. Saya menghargai itu para nabi. Saya menghargai itu. Terus begini, saya kan di sini mau mencari kan gitu. Saya mau mencari data kan gitu. Kalau mengenai masalah yang mewahyukan, yang menerima wahyu, para nabi, para sahabat, saya no problem. Saya tidak kuat teguh istilahnya kalau mengenai itu. Dua arah ini. Bukan tidak mau dua arah. Ya sudah sebutkan. Itu hanya klaim kan gitu. Saya kan di sini siapa yang hafal ketika firman itu diterima oleh Yesus diberikan kepada mereka, disampaikan. Siapa yang hafal? Nanti saya akan menyebut 100 sahabat yang hafal di zamannya Rasulullah ketika wahyu itu disampaikan. Silakan. Abang kan di sini nggak fair namanya. Kan saya tadi tanya sama abang. Gini ya bang, saya tanyakan di sini data resmi setelah dicetak. Jadi sebelum dicetak Al-Quran tahun 1998. Bang Putra. Sebelum dicetak atau sesudah, sebelum dan sesudah, ya sekarang ini sudah tulisannya, bunyinya ada berubah. Kalau tulisannya mungkin bisa beda karena tidak ada harokatnya, tapi tetap bunyinya sama. Saya membaca Al-Quran yang tidak ada harokatnya, gundul sudah. Ya tetap bacaannya kalau surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mau ada harokatnya atau tidak, ya tetap bacanya gitu. Artinya sama. Oke. Gimana? Jadi gini lah bangnya, saya kurang puas. Abang menjawab nggak kena kan gitu. Yang saya tanyakan tadi masalah data resmi kitab itu kan gitu. Itu sudah dijabarkan oleh Ustaz Tata. Itu apa yang saya baca sekarang, yang baru beli dengan data yang pertama bahkan di zamannya Rasulullah tetap sama. Itu tidak bisa diakui bang kalau belum dicetak, belum dikanon kan gitu. Itu kan masih para asun itu di kanon itu di zamannya Abu Bakar dan sudah dihafal oleh ratusan sahabat bahkan ribuan itu. Ratusan sahabat. Gimana? Jadi ini bang langsung apalah to the point ya. Kalau mengenai yang abang jelaskan tadi yang dihafal oleh para sahabat, saya hargailah, nggak ada masalah. Tapi kan saya kan mau mencek di sini kan, saya mau ambil faktanya, fakta kitab kan gitu. Kalau masalah musab kan sudah dijawab Pak Putra. Mulai dari awal Ustaz Tata menjawabnya. Nah, Anda terlalu kritis bertanya. Nanti Anda ditanya balik, apakah Anda mampu menjabarkan tahun berapa Bible dicetak? Kira-kira Anda paham itu tidak? Ini perkara keimanan saudara. Seharusnya Anda kritis dengan keimanan dulu, lalu mengkritisi keimanan orang lain. Kira-kira kalau pertanyaan yang sama saya limpahkan kepada saudara, tahun berapa Bible dicetak? Kalau tahun Bible dicetak, tapi gini aja bang, to the point ya. Kalau mengenai to the point. Tahun berapa Bible dicetak?
gini Bang Dabelung nggak pernah belajar Alkitab ya? Karena saya belajar dulu. Makanya saya nanya tahun berapa Bible dicetak, apakah nyambung dengan sanadnya ke Yesus? Sanad Yesus, jangan dulu lari ke sanad Yesus. Di sini kita membahas data. Firman, Bang, dengarkan dulu. Harus, itu satu kewajiban karena sang penerima firman adalah Yesus. Itu loh. Anda kan kritis ketika bertanya, sudah dijelaskan oleh Ustaz Tata, Anda kritis. Padahal Anda lupa perkara keimanan saudara, ya, tahun berapa Bible dikanonkan dan tahun berapa Bible dicetak. Apakah nyambung ke Yesus gitu loh. Silakan. Kalau mengenai pencetakan Alkitab itu kan sudah selesai sah datanya dicetak menjadi sebuah kitab pada abad ketiga. Saya tidak pertanyakan selesainya tahun berapa. Apakah bisa dipercaya? Oh betul, bisa dipercaya. Iya, tahun berapa dicetak? Enggak, ini pertanyaan gampang. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus wahyu yang diterima Yesus pertama kali yang mana? Telah disampaikan kepada mereka. Yang mana bunyinya? Silakan. Kalau yang menerima wahyu, gini Bang, yang menerima wahyu kan sudah diam dulu, saya jelaskan. Silakan. Kalau di Alkitab kan jelas, yang namanya firman itu kan yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi yang menerima firman itu kan murid-murid Yesus, para rasul, ya, para murid. Pertama kali kan gini bunyinya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Begitu juga Nabi Muhammad. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sampaikan wahyu. Aku sampaikan kepada mereka umatku. Yang mana wahai Muhammad? Pertama kali yang kau terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, sekarang nanya ke Yesus. Karena Yesus ngaku segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yang mana pertama kali Yesus kamu terima? Silakan. Yang saya terima atau yang bagaimana? Mana yang pertama? Pertama, kalau saya bisa menjelaskan mulai dari awal sampai akhir, wahyu yang diterima oleh Rasulullah 114 surat. Saya nanya satu aja ke kamu. Kalau kamu boleh nanya ke saya mulai dari awal sampai akhir. Sama saja Bang. Kadang tadi menjelaskan kan tidak benar. Itu kan salah. Itu kan asumsi Abang itu. Benar enggak? Asumsi saya nanya. Bukan Sebab asumsi. Firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Yang mana? Ya. Yang pertama kali yang disampaikan oleh Yesus. Bunyinya gimana? Yang namanya firman itu kan teladan perkataan sang ilahi atau Allah ya, kan yang gitu. Mana perkataan pertama kali yang Yesus terima? Gak paham pertanyaannya Ustaz. Gini loh. Ketika Rasulullah diberikan wahyu. Dengerin biar nyambung ya. Nabi Muhammad mengaku menerima wahyu. Wahyu itu disampaikan kepada umatnya. Mana isinya yang pertama kali yang Nabi Muhammad terima? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat bahkan itu. Nah sekarang Yesus mengaku juga, aku menerima wahyu. Dan wahyu ini telah kusampaikan kepada mereka. Mulai dari awal sampai akhir. Saya nanya yang pertama saja. Wahyu yang pertama kali dia terima. Kalimat yang dia terima dari Tuhannya bunyinya gimana? Kan sudah disampaikan nih kata Yesus. Silakan. Kalau mengenai wahyu, kalau kita memahami kata wahyu itu luas Bang. Karena wahyu itu kan satu sisi dia mengerti tentang iman, satu sisi mengerti tentang pengajaran. Kan gitu. Sekarang gini, Bang Putra, pertanyaan Ustaz Tata. Begini Bang, pertanyaan Ustaz gini. Tata. Firman pertama kali yang disampaikan, yang diterima oleh Yesus itu bunyinya apa? Itu pertanyaannya, bunyinya apa? Kalau Nabi kami menerima wahyu, Ustaz Tata bisa menjabarkan mulai pertama sampai akhir. Itu pertanyaannya. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu bunyinya apa yang pertama kali dia terima? Gitu loh.
Kalau mengenai firman, Bang Tah, Silakan. Abang harus paham dulu, Bang. Kalau mengenai wahyu, jangan muter-muter Putra. Ih, gemes banget ya. siapa yang ngomong ini? Noi. Olmek kau Noi. Iya. Gini, Ah, Putra, sudah. Putra, Gini, Putra, Bang Putra. diam Bang dulu, Putra, saya jelaskan. saudaraku. Sebentar. Aduh. Kan begini. Saya cuma hanya mau menjelaskan saja ke Bang Putra ya. Mohon maaf ya. Di dalam kitab Yohanes 17 ayat 8, Yesus kan ngomong, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, Yesus menerima firman. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu. Nah, yang pertanyaan Ustaz Tahta, firman yang Yesus terima pertama kali itu bunyinya apa? Nah, gitu. Silakan Saudara Putra. Sudah. Nah, kalau firman yang diterima Yesus dari Sang Bapa itu banyak. Jadi kalau arti dari firman itu kan luas pengertiannya. Ada pengajaran iman. Yang pertama. Sekarang gini, Anda tahu nggak arti firman? Gini aja Bang Putra, kamu aja nanya ke saya. Yang nomor berapa terserah. Tata sebutkan firman yang Nabi Muhammadmu terima yang nomor 100 misalnya. Atau 83 misalnya. Saya jawab itu. Kamu saya Gini, tanya kan, satu aja dari awal aja tidak bisa. Gini Bang, saya kan tidak apologet Tahunnya aja Kristen. nggak tahu. Tahunnya aja nggak Bukan. tahu, Ustaz. Tahun berapa dicetak? Sudah. Nggak tahu dia. Sudah. Jadi gini, Ya, kalau silakan. yang namanya diam dulu kalian supaya saya jelaskan. Oke? Jadi kalau yang namanya firman itu kan pengertiannya luas. Jadi kalau dikatakan menerima firman dari Allah itu kan suatu hal yang besar lah itu kepada manusia. Dari segi pengajaran banyak itu. Salah satunya kan Yesus mengatakan jangan bersaksi sudut. Jangan menjabarkan masalah Biarin. firman yang Pak Ustadz tanya. Iya. Itu yang pertama bunyinya apa? Biarin aja, biarin. Coba. Pada akhirnya Kalau apa? kita Nyambung apa? gini, kalau kita adu apa sih yang pertama yang difirmankan Tuhan Yesus kan jangan gitu. Lebih baik Anda bertanya kepada saya yang diterima firman yang diterima Yesus daripada Allah itu apa saja kan gitu. Banyak. Jadi kalau bertanya kan yang pertama kali kan ini kan kita sama saja kisi-kisi ataupun apa kan gitu. Berarti Jadi kalau bertanya itu yang komplit lah. Kitabmu itu udah karu-karuan berarti. Kalau saya semua yang diterima Nabi Muhammad saya tahu. Siapa saja yang hafal di zamannya Nabi Muhammad, ratusan saya masih hafal. Untuk menjelaskan Al-Quran saya bisa menjelaskan isi-isinya, per kalimat saya tahu. Nah kalau kamu ini, makanya hati-hati kalau nanya ke saya bisa menjelaskan. Tapi ketika pertanyaan itu dikembalikan ke kamu yang pusing. Bukan pusing. Ya Sudah udah, Bang, jawab. saya jelaskan ya. Ya silakan. Karena gini, kalau Abang pun tadi menjelaskan ataupun menarasikan mengenai Al-Quran, itu saya hargai walaupun benar salahnya kan gitu. Saya tidak akui salah atau benar. Itulah pendapat Abang kan gitu. Ini kan kita diskusi. Nah, jadi gitu. Terus gimana? Kalau firman yang diterima dari Sang Allah itu kan suatu hal yang suci ataupun besar lah maknanya, baik dari segi kehormatan pada orang tua dari firman mengenai tentang. Tapi saya tidak nanya itu. Kalau Abang bertanya yang pertama kali saya tidak tahu Bang. Saya tidak pakar. Tadi bilang nggak tahu kayak gitu. Muter. Astaga, ini kan sama saja namanya kita kisi-kisi namanya ini. Apa yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga kan jalan seperti bertanya. Kalau Islam kok bisa kalau Islam ditanya kayak gitu. Bahkan yang Saya hafal tadi aja bisa. tanya. Kalau Islam gini Bang, kamu nanya satu persatu kami jawab. Bahkan siapa saja Tahta yang hafal di zamannya nabimu, saya bisa menjelaskan. Yang saya tanya tadi kan masalah cetakannya, itu kan penting.
Maka saya tadi jengkel tadi, saya kan agak bertanya-tanya kan ini Islam bagaimana itu kan jangan gitu. kamu fokus ke cetakan. Sebelum ada percetakan tetap Quran itu ada ditulis pakai tangan. Bukan Quran, itu masih mushaf bang. Jangan abang ngakui Quran. Quran dikatakan dicetak. Mushaf itu apa mana? Abang tahu nggak arti mushaf? Iya. Iya. Apa itu mushaf? Gimana? Kenapa Al-Quran disebut mushaf? Sama saja gini bang, mushaf itu dulu disebut mushaf ya. Karena mereka menulis setiap hafal ditulis gitu loh. Nanti dihimpun menjadi satu, menjadi Al-Quran seperti sekarang ini, kayak gitu. Oke lah bang, gitulah. Saya hargai bang ya. Tapi kalau mengenai perbedaan Al-Quran dan mushaf itu beda bang. Kalau yang pada zaman dulu mushaf saya akui ada. Itu tadi yang nggak menjelaskan. Tapi kan kalau mengenai Al-Quran kan itu kan hasil dari cetakan. Itulah yang asli diakui kan gitu. Kalau mengenai mushaf kan itu belum tentu Orang diakui. itu, misalnya saya mencetak Al-Quran, tahu dari mana saya untuk mencetak? Kan dari tulisan juga yang ditulis sahabat awalnya. Apa bedanya? Tidak bisa itu bang. Sekarang gini Tidak. ya. Sekarang Al-Quran itu saya tulis pakai tangan. Lalu saya menulisnya bukan tangan, dicetak. Apa bedanya? Masa abang nggak tahu bedanya mushaf dengan Al-Quran bang? Abang tahu nggak bedanya itu? Ini Pak Putra, Anda bertanya, Anda sendiri yang bingung. Perkara cetakannya, apa yang salah? Itu kan hanya dicetak. Sedangkan Ustaz Tata menjelaskan di zaman para nabi, di zaman Rasulullah, itu ada berapa ratusan yang menghafal. Gini Nah, aja, ketika ya. ditulis itu Rasulullah masih ada, gitu loh. Gini bang, ini tak urut ya. Ketika kan Al-Quran itu turun beransur-ansur. Setiap Al-Quran itu turun ke Nabi. Nabi memanggil sekretarisnya. Atau kalau sekarang, kalau dulu juru tulisnya. Siapa juru tulisnya yang terkenal? Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab. Setiap wahyu turunnya mereka ini dipanggil oleh Rasulullah. Taruh ayat ini di surat ini. Setelah Rasulullah wafat, Al-Quran sempurna, maka semuanya sudah selesai dipegang oleh Hafsah. Gitu loh. Oke lah, gini bang ya. Maka berarti gini bang. Nanti yang karena gini. Ya itu sudah jauh Iya, beda, oke lah. persis. Oke bang, oke lah. Gini bang ya. Yang saya dengarkannya keterangan dari salah satu apologet kalian, apologet Islam yang mengatakan ada sekretaris yang menuliskan. Saya tanya sama dia, siapa yang menulis sekretaris itu? Siapa namanya kan gitu? Dia diam saja, itu makanya saya tanya sama abang ini. Kan gitu. Kamu udah nanya ke Tahta. Nah, iya. Karena kalau abang kenal sama Nandar, dia menjelaskan itu. Dikatakan sekretaris Muhammad ada, khusus katanya. Kok ada kan itu? Karena kan yang saya ketahui para nabi, para sahabat itu yang ada. Yang nama sekretaris tidak ada. Tapi kalau dikatakan tulis ada, masuk akal sama dia. Tapi ada bang, yang nama sekretaris. Tidak ada, zaman dahulu tidak ada sekretaris, saya katakan. Bendahara pun tidak ada. Saya sudah bilang, kalau sekarang, kalau dulu juru tulisnya Nabi, ketika wahyu turun beransur-ansur, setiap turun walaupun satu ayat, ya ini sudah juru tulisnya. Kalau bukan Zaid, ya Ali bin Abi Thalib. Kalau bukan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Ubay bin Ka'ab. Nah, berarti bukan ada sekretarisnya, tapi yang menulis adalah para sahabat gitulah ya? Iyalah, ya terserah lah, yang penting juru tulisnya Nabi lah. Ya itulah yang saya katakan kemarin. Kalau memang karena pada zaman dulu kan tidak ada sekretaris atau bendahara, kan gitu. Biar nyambung lah di zaman sekarang. Terus apa lagi ayo? Berarti sama itu bang artinya mushaf dengan Al-Quran ya? Sama itu artinya? Sama itu Al-Quran sama. dengan mushaf. Makanya tadi kan abang kan tadi bilang Al-Quran itu dicetak tahun 1923 ya? 24. Ya kan? 24. Itu diambil dasar pembuatan Al-Quran itu, yang dicetak itu dasarnya dari mana coba? Kalau bukan Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah keturun ke Nabi Muhammad dan para sahabat yang tadi sudah disampaikan, itu sama
Maka tadi saya kasih kisi-kisinya apa? Coba cek di Google, ya kan? Al-Quran kulit kayu di Kabupaten Alor. Itu kampung saya. Al-Quran itu datang di kampung saya tahun 1511. Antara tahun 1511 dengan 1924, selisihnya jauh sekali. Al-Quran yang ada tertulis di kulit kayu itu sama persis yang ada dicetak di Indonesia. Begitu, saudara. Sudah bisa dipahami?